Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desi Arianti Utami, SKDMFC, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu gizi yang telah membimbing kami dalam proses penyusunan tugas project based learning ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Indah Sari, dan Kaila Merviana. akan mempresentasikan hasil buku saku yang berjudul Vitamin K. Nah, buku saku ini itu disusun sebagai media pembelajaran ringkas yang membahas vitamin K secara menyeluruh seperti sifat kimia, kelas- klasifikasinya, fungsi, proses absorpsi, dan bioavailabilitas, hingga dampak, defisiensi, dan kelebihannya. Nah, yang pertama, pembahasan yang pertama itu ada sifat kimia vitamin K. Nah, vitamin K ini termasuk vitamin yang larut dalam lemak dan stabil terhadap panas. Jadi, penyerapannya itu tergantung sama lemak makanan, empedu, dan enzim pencernaan. Nah, bentuk vitamin K ini seperti minyak. Jadi, dia melarut dalam air. Karena sifatnya ini juga, vitamin K disimpan di jaringan lemak dan hati, walau nggak sebanyak si vitamin A atau vitamin D. Kemudian ada klasifikasi. Vitamin K itu ada dua bentuk utamanya, yaitu vitamin K1 atau nama lainnya phylloquinone dan vitamin K2 nama lainnya menaquinone. Nah, vitamin K1 ini tuh banyak terdapat pada sayuran hijau dan membantu proses pembekuan darah. Sementara K2 itu yang terdapat pada makanan fermentasi dan protein seperti hati hewan karena lebih mudah diserap tubuh serta bermanfaat untuk kesehatan tulang. Yang ketiga ada vitamin K yang bersifat sintetik. Namun vitamin K itu tidak dipakai untuk manusia karena bersumber dari sintetik atau buatan dan biasa hanya untuk obat hewan. Dan selanjutnya itu ada fungsi vitamin K. Nah, fungsi utamanya itu ada pembekuan darah, metabolisme tulang, dan menjaga kesehatan, terutama kesehatan jantung. Nah, di hati, vitamin K ini bantu proses gamma karboksilasi supaya faktor-faktor pembekuan darah kayak protor protrombin, prokonvertin, Christmas factor, dan Stuart Power itu bisa aktif. Nah, selain itu, vitamin K juga aktifin si osteokalsin dan matriks protein di tulang supaya bisa eh, mengikat kalsium dan mencegah mencegah kalsifikasi di pembuluh darah. Kemudian ada absorpsi. Vitamin K itu diserap di usus halus melalui mekanisme yang melibatkan garam empedu dan enzim pankreas. Serupa dengan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak lainnya. Kalau vitamin K itu harus larut dalam misel agar dapat diserap oleh sel-sel enterosit. Setelah proses penyerapan di usus selesai, vitamin K dikemas dalam kilomikron dan memasuki jalur sirkulasi limfatik sebelum akhirnya didistribusikan ke jaringan tubuh. Nah, absorpsi. Bioavailabilitasnya itu bisa berbeda-beda tergantung jenisnya. Nah, K1 itu rendah sampai sedang, soalnya dia terikat sama serat sayuran. Terus K2 itu dia tinggi, apalagi di MK7 dan MK9. Karena MK7 dan MK9 ini dari makanan fermentasi dan dia itu lebih gampang diserap dan tahan lebih lama di darah. Terus K3 itu dia sangat rendah dan juga toksik. Jadi dia nggak boleh dikonsumsi sama manusia. Nah, jadi makan vitamin K ini harus berbarengan sama lemak karena itu penting buat bantu penyerapannya.
Lalu selanjutnya itu ada dampak defisiensi atau kekurangan vitamin K. Kalau kita kekurangan vitamin K bisa menyebabkan pendarahan susah berhenti, gampang memar, sampai pendarahan otak, terutama pada bayi baru lahir. Terus juga terangsang di tulang karena si kalsium itu nggak bisa nempel. Terus juga pasti menyebabkan tulang rapuh dan eh, peng apa dan pengapuran tulang atau si eh, osteoporosis. Selain Kemudian itu, ada belum. selain itu bisa jadi eh, bisa terjadi kalsifikasi pembuluh darah. Nah, dia ini bisa menyebabkan resiko penyakit jantung itu naik. Lalu bisa juga mengganggu fungsi otak dan saraf. Makanya bisa menaikkan resiko Alzheimer dan Parkinson pada lansia. Yang terakhir itu mengganggu regulasi insulin. Jadi dia bisa meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Nah, populasi yang rentan terhadap dampak defisiensi ini ada di bayi baru lahir, lansia, ibu hamil, orang dengan gangguan usus, dan orang yang mengkonsumsi antibiotik jangka panjang atau obat pengencer darah. Kemudian ada bentuk simpanan dalam tubuh. Vitamin K itu sebenarnya disimpan dalam tubuh berbeda-beda tergantung pada jenis jaringan penyimpanannya. Nah, vitamin vitamin K itu biasanya disimpan pada hati ya sebanyak 10%. Kemudian vitamin K2 biasa disimpan pada otak, ginjal, dan pankreas. Namun, vitamin K tidak tersimpan dalam tubuh karena vitamin K bersifat toksik dan tidak dikonsumsi manusia. Kemudian ada ekskresi. Nah, proses ekskresi utama vitamin K itu terjadi melalui empedu dan feses, mengikuti jalur kas vitamin yang larut dalam lemak. Sebagian kecil dari metabolit vitamin K juga dapat diekskresikan melalui urin. Oke, selanjutnya ada sumber vitamin K. Berdasarkan analisis Sarah Elbot, kandungan vitamin K tertinggi itu ada di sayuran hijau. Nah, terutama di vitamin K1. Vitamin K1 itu terdapat sayuran hijau, sedangkan vitamin K2 itu terdapat di produk hewani dan juga makanan fermentasi. Nah, untuk sayuran hijaunya ada bayam, brokoli, kangkung, sawi, selada. Nah, untuk bayam sendiri itu ada 380 mikrogram per 100 gram, brokoli 180, kangkung 390, sawi 440, dan selada 35 gram, mikrogram. Nah, minyakannya itu ada minyak canola dan minyak kedelai. Minyak canola di 127 mikrogram per 100 gram, dan minyak kedelai itu ada di 193 mikrogram per 100 gram. Dan makanan fermentasinya itu ada sinato dan keju keras natto di 998 mikrogram per 100 gram, sedangkan keju keras itu ada di 51,1 mikrogram per 100 gram. Kemudian ada angka kecukupan gizi atau AKG. AKG itu merupakan nilai yang menunjukkan kebutuhan gizi tertentu perharinya hampir bagi semua orang, yang meliputi karakteristik seperti umur, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Berikut adalah AKG vitamin K yang dianjurkan per individu untuk perharinya. Untuk bayi 0 hingga 11 bulan pada angka 5 gram, untuk anak 1 hingga 9 tahun pada angka 15 hingga 25 gram, untuk remaja 10 hingga 18 tahun, laki-laki dengan angka 35 gram hingga 55 gram dan perempuan 35 gram hingga 55 gram. Untuk dewasa 19 hingga 49 tahun pada angka 65 gram pada laki-laki dan perempuan 55 gram. Untuk lansia di atas 50 tahun, perempuan 55 gram, laki-laki 65 gram. Untuk ibu hamil
Untuk trimester 1 hingga 3 ada di angka plus 0, untuk ibu menyusui 6 bulan pertama pada angka plus 0, dan untuk 6 bulan kedua pada angka plus 0. Kemudian dan terakhir ada dampak kelebihan. Sebenarnya belum ada penemuan bahwa mengkonsumsi vitamin K secara berlebihan dapat menimbulkan efek negatif. Karena pada umumnya vitamin K1 dan vitamin K2 aman untuk dikonsumsi. Karena tubuh memiliki batasan alami dalam proses aktivasi protein pembekuan. Namun untuk vitamin K3 bersifat toksik karena struktur kimianya yang reaktif dapat merusak sel darah merah, sehingga tidak digunakan untuk manusia. Sekian presentasi kami untuk penjelasan buku saku yang mengangkat tema vitamin K. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.